Sehat gak nih? Senyum dong, senyum. Senyum. Ini udah mau finish nih, ya. Udah mau bahagia dong Bu, bahagia. Ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam keberapa nih? 29. Takbiran dong. 23. Yes, very good. Nih, malam kedua-tiga, wa huwa yuhibbul witra. Allah senang sama yang ganteng, ganjil ya. Kita doa sama-sama, tangannya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita udah berdoa kepada Allah, istighfar udah. Terus mau ngasih tahu informasi seputar Bogor dan DKI JKT 48. Nih jangan ngomong siapa-siapa nih ya. Rahasia. Saya keliling Bogor, Jakarta, Tangerang, terus masuk ke Al Imron. Ini nggak boleh tepuk tangan ya? Nggak boleh ya, masjid. Ini Al Imron yang paling the best. Tepuk tangan tapi jangan berbunyi. Jangan berbunyi. Bener tadi saya mikir hampir saya keluar air mata. Ya Allah, masjidnya buat tempatnya luas, masyarakatnya banyak. Itu di malam pertengahan taraweh jamaahnya cuman 1. Pengen nangis gue deh. Jamaahnya cuma 1. Udah gitu ngimaminya suruh pelan. Allahu Akbar. Aduh, saya nggak bisa. Karena dunia ini perputarannya sekarang cepat. Makanya kemarin baru puasa pertama, sekarang udah 20. Tuh dong, tuh. Ya kan terawihnya yang 23, ya kan, puasanya 22, Masya Allah. Tapi ada kabar gembira dari KRL Bogor. Asik gak kira-kira? Nggak usah jauh-jauh ke Syria, ke Palestina, ke Libanon, cukup KRL Bogor sama dengan puasa Ramadan. Bingung, komplain, siapa ngomong? Tenang, dengerin dulu. KRL start dari stasiun kota menuju Bogor. Setiap stasiun itu berhenti. Ada yang bareng yang kencang. Ada yang ada yang kereta jalanlah tujuannya ke Bogor. Kata Rasulullah begini, Ramadhanu awalu rahmat. 10 hari pertama engkau puas, engkau sedek, engkau engkau tarah, Allah kirimkan rahmat. Tepuk tangan jangan bunyi. Kan gak boleh. Tepuk tangan di hati. 10 hari pertama informasi KRL menuju Bogor siap diberangkatkan. Penumpang yang masih ada di luar naik. Kalau nggak mau naik, gua tutup nih pintu. Tutup pintu, baru masuk stasiun Mangga Besar. Ada yang yang kencang, ada yang baru masuk Ramadan 4 hari, ada yang kena penyakit
Ada yang kena penyakit ada yang kena penyakit bisul, gangguan kecil-kecil atau gangguan kutu air dan pilek, bersin, mual, itu langsung batalin puas. Itu kira-kira dapat rahmat apa enggak? Dapat kasih sayang apa enggak? Ada gak di sini? Tunjuk orangnya. Enggak, Wah, maka ketika dibuka pintu surga, pintu ampunan, pintu rahmat Ramadan pertama sampai 10 Allah kirimin rahmat. Jangan main-main bro sama rahmat, bu. Makanya bersyukur seorang ibu yang nitipin anak namanya Rahmat. Ada di sini. Rahmat itu artinya I'm falling in love. Love you forever. I still loving you until end the world. Nggak paham kan? Sama, gue baru belajar tadi. Rahmat itu la yudkhilu ahadam minkum fil jannah wa la yujiruhu minan nar wala anna illa birahmati minal. Jangan kau berharap bahwa sholatmu, puasamu, ibadahmu akan masukkanmu ke surga. Ayo lo, ngeri kan? Jangan pernah berharap bahwa ibadahmu, sholatmu, puasa memasukkanmu ke menolak api neraka. Kata Rasul, illa birahmatim minallah, kecuali dapat rahmat Allah. Sholatnya dikasih puasanya dikasih zikirnya dikasih sedekahnya dikasih yang nyantunin yatim tadi dikasih Kalau udah dikasih rahmat, insya Allah 11 hari berikutnya ewes bablas anginnya. Bingung gue mau orang sini apal semua. Asik, yang penting tuh dompak ting tuh enak yang penting udah tahu semua. Kok mesti ceramah apa? Paham? Kereta jalan terus, Al Imran jamaahnya jalan terus, anak muda terawihnya gasken. Tadi juga tuh Bilalnya, saya bilang kamu suka ini. Nah, ini yang dari pondok kan ya, ini asisten saya dulu nih. Kelas berapa kamu sekarang? Semester 4. Alhamdulillah. Kelas berapa sekarang? SMA. Elementary school ya. Speaking English with me, oke? Pulang dari pondok tuh dia nggak langsung Lokasari, Mangga Besar, Monas, enggak, langsung masjid baca doa itu yang gue seneng. Kadang-kadang murid saya ngeselin, pulang dari pondok di rumah diteleponin maknya nggak diangkat, di WA nggak diangkat, anak juga sama ngorok, dia tidur aja puasanya sejam. Habis subuh bangun jam 5 jalan pulang puasa apa coba? Gua banget itu. Lanjut, kira-kira bahagia gak hari ini? Kalau kalimat begini, wallahi ini Al Imran yang the best, yang udah di penghujung Ramadan, tarawehnya masih penuh. Wallahi itu artinya sumpah demi Allah. Percaya gak sih lu? Masa mesti ngomong bohong? Ditanya, ada gak anak mudanya? Ada gak anak kecilnya? Ada gak bapak-bapaknya? Ada gak ibu-ibunya? Ada gak ABG-nya? Jazauhum indar rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'ana zalika liman khasya rabbah. Amin. Ulangi kalau saya bilang zalika liman khasya rabbah. Zalika liman khasya rabbah. Mau dikasih tahu artinya enggak? Angsuran lu cepet-cepet buat gua ntar.
balasan dari jamaah Al-Imron, balasan dari DKM, balasan dari pengurus, mereka yang nyapu majelis, mereka yang menghidupkan air, mereka yang menghidupkan lampu, mereka yang membersihkan tempat ibadah, mereka yang azan, balasan mereka adalah Jannatu Aden, surga Adnan Matin Yusuf. Iya kan? Jannatun Adn kan surga Adnan kan? Nggak sia-sia. Gelap amat deh. Balasan buat kalian yang ada di dal, yang ada di teng, yang ada di sur. Makanya di tarawih ke-23 pahalanya ialah engkau akan dihisab, engkau akan dimudahkan, engkau ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu. Ibu pokoknya sabar, soal baju baru udah ada, soal kue lebaran udah ada, soal THR udah banyak ya. Insya Allah doain datang ke kita. Kalau orang tua, kalau suaminya nggak ngasih-ngasih juga, ntar malam nyanyi bareng-bareng. Baju baru atuk dipakai, tak punya pun, yang penting banyak. Deal kan nih? Deal kan? Makanya nggak dikasih baju lebaran nggak apa-apa. Saya lihat di TikTok itu perempuan takzim, istrinya santun sama suaminya. Suaminya ngomong begini, mah, tahun ini papa nggak beliin baju ya mah buat lebaran. Mamanya jawab nggak apa-apa, kan papa senangnya saya telanjang. Kacau tidak? Kacau. Beliin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama jamaah Al-Imron yang takwa, yang tobat, yang pasrah diri, yang menjual dunianya. Wa yuhibbul mutatahhirin, senang sama yang bebersih hati. Jagalah hati, jangan kau, jagalah istri rumah istri. Coba angkat tangan yang udah punya istri. Dia Ustaz malah nggak angkat tangan. Adi nggak angkat tangan. Nih tahu gak nih ya? Nih saya kasih tahu nih. Puncak kemuliaan Ramadan nanti cuma 2. Puncak kemuliaan Ramadan besok nih selesai Idul Fitri cuma 2. Apa? 1, yang jadi suami muliakan istri, muliakan orang tua, dikunci. Iya kan Bu? Mak ngobrol. Makanya mulai besok, mulai pulang terawih, istrimu jangan suruh nyuci, jangan suruh gendong anak, jangan suruh masak buka sahur, jangan suruh ngepel, jangan. Biar dia suruh dandan, biar dia suruh COD, biar dia suruh dengerin paket. Bu, bok tangan gak bunyi. Jangan, tolong muliakan istri, kasih sayang sama istri. Benar Bu? Ibunya cuma 1, suaminya cuma minta 1, istri harus tak. Kalau disuruh nyuci ya nyuci, ngegosok ngegos, masak air masak udah itu aja. Alhamdulillah, udah guyup, rukun, tentrem, damai. Tadi apa fungsinya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu fungsinya apa? Ayo, ada yang ngomong, gue tahu tuh, cepet amat sih bener. Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Udah pokoknya mahrotnya dapat, kecepatannya dapat, nggak bete. Kalau kelamaan kasihan. Ini waktu udah mepet. Makanya ini bilalnya bagus. Kalau tempat lain bilalnya masih
dilama-lamain. Kalau tempat saya Al Furqon ya udah salatan sunatan tarawih rakaat ini jamil itu nenek-nenek pulang semiring begini. Masya Allah, tarawih itu artinya gembira, tarawih itu artinya bahagia. Saya tanya, neraka panas gak? Surga enak gak? Surga adem gak? Neraka ada berapa? 2. Surga ada berapa? 1 neraka dunia, 2 neraka 1 surga dunia, 2 surga akhir. Maka ciptakan surga di dunia sebelum datang surga yang sebenarnya di akhirat. Dengan cara apa? Innama ya'muru masajidallah wa qama sholawatu zakata wa lam yahsya ilallah fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah Allah aghisna ya, bisa lagi ya di malja. Bisa, makanya kita udah bingung kalau ceramah di sini apa juga di sini bisa. Betul gak? Udah ceramah-ceramah yang ceble-ceble masuk ke sini keteter. Orang udah ilmunya udah tinggi. Betul, beras naik gak? Susu? Minyak? Masya Allah, naik. Berasnya naik tinggi. Gula naik. Gula apalagi ya? Apalagi? Bensin naik tinggi. Kecap sama bawang naik. Kiri kanan kulihat saja banyak ibu merana. Kiri kanan kulihat saja banyak bapak sengsara. Itu orang lain. Kita mau ngasih bini Senin 3 jut, Selasa 5 jut, Rebo 10 jut, Kamis 15 jut. Ngimpi kali ye. Yang terakhir Ramadan di 10 hari terakhir, yaitu itkum minanar, terlepas dari bahaya sengatan neraka. Nih aku sedikit 5 menit aja. 5 menit ketika Allah memerintahkan Jibril alaihi salam untuk Isra Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang sakit, sedang bersedih, ditinggal 2 pujaan hatinya. Yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istrinya. Yang kedua yaitu pamannya, siapa? Abu Thalib. Ketika Abu Thalib menjaga, memuliakan baginda Rasul, terus membackingi Rasul dalam perjuangan, apa yang buat Rasul menangis? Karena meninggalnya paman beliau, Abi Thalib belum bersyahadat. Itu yang disebut yaumil azm, penderitaan yang teramat berat. Lalu apa siksaan Abi Thalib yang paling ringan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Apa siksaan neraka yang paling berat? Rasul menangis sambil menceritakan kisah ini karena mengingat paman beliau. Apa kata Rasul? Engkau kakinya dipakaikan sandal, sandalnya terbuat dari batu, lalu engkau kenakan sandal tersebut, sandal meleleh lalu menghancurkan kakimu, meremukan tulang belulangmu, meluluh lantahkan perutmu, keluar semua isi perutmu, dadamu meledak, lehermu cegar, dan kepalamu berauran otaknya. Itu neraka paling kecil, neraka paling rendah. Yang mau angkat tangan. Itu neraka paling rendah. Makanya Ustadz Adi Payanto, semua pengurus selalu ngomong, waduh ngurusin masjid nggak gampang, ngurusin masjid banyak omongan, ngurusin masjid capek, lelah. Semua saya jawab, hei pasukan Allah, deng 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 deng, ceritain jangan, kasih semangat jangan. Hei mujahidin al-imran, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Sholatmu, azanmu, gelar karpetmu, membersihkan toilet, menyalakan lampu, semakin engkau dibuat derita, semakin engkau dibuat sakit, maka semakin tinggi derajatmu di sisi Allah. Itu yang disebut ya'muru masajidallah. Barang siapa memakmurkan tempat ibadah Allah, innama ya'muru binnaw, man amana billahi, dia dirikan, dia ibadah, dia taat kepada Allah. Wa qama shalah, dia dirikan salat. Wa atu zakat, dia bayar zakat. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Seneng banget Allah. Ustadz Adi doa begini, ya Allah, baru mau ngomong THR nih, kalau orang dideketin sama Allah baru ngomong ya Allah THR, itu malaikat udah ngomong minta THR ya tadi ya. Kata malaikat sama. Ya Allah, mau ngomong kasih jalan kemudahan, muhtadin, semua permintaan, harapan, keinginan yang ngurusin masjid, yang bela yatim. Tadi ada 7 amplop, berapa amplop? 9 amplop bro, nggak ada tempat lain. Tempat lain mah gocap aja ditaruh di atas panggung, gua gondok bener. Gocap pun itu aja, oh mantep bro. Tanya berapa ngamplopnya? Gocap. Setahun gocap di atas panggung, pok tangan. Ini nggak di panggung, nggak di sini. 9 amplop, saya buka tadi, 1 amplop 600.000 ya. Ada yang 700 ya, ada yang rapuh kayak mendadak tuh yatimnya tuh. Coba ada yang mau jadi yatim? Udah ya, pokoknya sehat, berkah, manfaat. Cukup sampai di sini. Kalau ada kata yang salah, ucapan yang salah, saya mohon maaf. Mohon maaf. Pokoknya mas saya datang di sini ikhlas. Ya, datang ke sini yang penting doa. Begitu banget sama saya. Doa ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afafu anna ya karim. Allahul muwaffiq ila komentari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.